Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri serta hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Penyayang, yang kasih-Nya tidak akan hilang dan tidak terlupakan. Zat yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih dan tidak pernah asal mengasihi, yang menciptakan langit tanpa pondasi dan bumi tempat kita berpijak, dan yang menciptakan angin dan tanah serta air, dan yang menciptakan matahari dan bulan sehingga siang tidak pernah mendahului malam dan malam tidak pernah mendahului siang. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, pucuk pimpinan umat Islam sedunia, panji pagar kota Mekah Madinah, intan berlian di dalam syurga, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, insya Allah, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Mewujudkan Generasi Muda yang Cerdas dan Berakhlakul Karimah untuk Masa Depan Agama dan Bangsa. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bahwa budaya Barat telah banyak memasuki bahkan mempengaruhi kehidupan kita, baik melalui televisi, internet, maupun media lain dengan begitu cepat. Jika pengaruh yang diberikan positif, maka tentu akan sangat baik. Tetapi bagaimana jika pengaruh yang diberikan justru negatif? Tentu saja akan berpotensi merusak kepribadian umat Islam, terutama kita sebagai generasi muda. Generasi muda saat ini banyak terjerumus kepada pergaulan bebas yang tidak hanya merusak dirinya sendiri, melainkan juga merusak orang lain. Coba kita perhatikan generasi muda di luar sana yang terpengaruh negatif oleh budaya Barat. Beberapa di antara mereka memakai pakaian yang cenderung memamerkan aurat, tawuran, mabuk-mabukan, memakai narkoba, bahkan berzina. Na'udzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kondisi seperti ini terjadi karena banyak generasi muda saat ini yang tidak lagi berpedoman kepada agama. Bahkan mungkin sedikit sekali pemahaman mereka tentang ilmu agama. Kebanyakan dari mereka melakukan sesuatu hanya sekedar ikut-ikutan, padahal agama sebagai way of life dalam kehidupan. Oleh karena itu teman-teman, disinilah pentingnya kita untuk menjadi generasi muda yang cerdas. Lantas, seperti apa generasi muda yang cerdas itu? Ada yang tahu? Generasi muda yang cerdas adalah generasi muda yang mampu membedakan baik dan buruknya sesuatu, yang bukan hanya sekedar pintar, melainkan bijak dalam mengaplikasikan ilmunya dengan tepat. Selain itu, sebagai generasi muda yang merupakan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang, sudah seharusnya kita berakhlak mulia sesuai dengan tuntunan agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum hulukan. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Artinya, akhlak yang buruk pada seseorang mencerminkan bahwa semakin jauhnya ia dari agama. Saat ini, generasi muda kita banyak yang belum baik akhlaknya. Lalu seperti apa sosok generasi muda yang diharapkan? Yakni generasi muda yang cerdas dan berakhlakul karimah. Untuk mewujudkan generasi berlian ini, ada beberapa hal yang dapat kita usahakan. Yang pertama adalah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Karena untuk menjadi cerdas, kita perlu ilmunya terlebih dahulu. Yang terutama dan yang terpenting adalah ilmu agama. Kita harus come back to Islam dan menjadikan Islam sebagai pedoman utama dalam hidup kita. Yang kedua adalah memperbanyak berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena kebaikan akhlaknya insya Allah akan menular pula pada kita.
Yang ketiga adalah memperbanyak kegiatan positif. Daripada kita menghabiskan berjam-jam untuk menghadap gadget, lebih baik kita melakukan hal-hal yang positif, seperti mengajar Al-Quran, mengikuti kajian, ataupun aktif dalam kegiatan sosial lainnya. Yang terakhir adalah kita senantiasa menjaga hati agar selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dimudahkan dan selalu istiqomah untuk menjadi generasi muda yang cerdas dan berakhlakul karimah. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi generasi muda yang diharapkan bangsa, yakni generasi muda yang cerdas dan berakhlakul karimah, karena kitalah penentu nasib bangsa di masa yang akan datang. Seperti ahli hikmah menggambarkan dalam syairnya, inna fi yaddi syubban amrul ummah wa fi akdamiha hayataha. Wahai para remaja, sesungguhnya pada tanganmu lah urusan rakyat dan setiap langkahmu lah kehidupan mereka. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada benarnya, tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salahnya, datangnya dari diri saya sendiri. Bagi ke pasar menjual rambutan. Pasar dibuka pagi Senin. Sampai jumpa teman-teman, semoga bertemu di kesempatan lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.